Halo semuanya, kita ketemu lagi di Eastern Art Review untuk minggu ke-6. Kali ini saya akan bahas seni Jepang atau Japanese Art. Saya akan cepat aja di sini karena banyak sekali sebetulnya materinya. Oke, mungkin kalian akan sudah familiar dengan gambar yang ada di sini. The Great Wave of Kanagawa oleh Katsushika Hokusai. Nah, ini nanti juga akan kita bahas. Ini nama gayanya ukiyo-e atau cetak. Sebetulnya itu pakai cetak grafis ya. Nanti kalian akan belajar itu di mata kuliah metode reproduksi grafis. Namanya MRG. Nah, Jepang itu sangat senang dengan refleksi. Jadi mereka diwarnai sekali dengan sesuatu yang namanya Zen Buddhisme ya nanti, dan kalian bisa lihat juga bagaimana Zen Buddhisme itu berkaitan dengan konsep yang namanya mono no aware dan haiku. Haiku itu ya sebetulnya puisi ya, tapi puisi dengan hitungan kata yang terkontrol, jadi tidak bisa panjang-panjang. Jadi ada syllablesnya dihitung berapa kali gitu. Itu ada standar-standarnya sendiri. Oke, kalau Jepang mereka punya sebuah legitimasi. Jadi untuk kaisarnya, untuk orang-orang yang sifatnya menjadi kaisar, menjadi raja, itu seolah-olah ditunjuk oleh matahari. Jadi ada perbedaan ya. Kalau seandainya Chinese itu kalian lihat di waktu kita bahas Chinese art, mereka mungkin lebih banyak berbicara tentang langit. Jadi kalau ditunjuk oleh langit di Cina, kalau Jepang mereka malah ditunjuk oleh matahari seolah-olah begitu. Ya, makanya kenapa disebutnya Kaisar Matahari, Putra Matahari dan lain sebagainya. Ya, itu semua kalau kalian lihat lagi ke cerita-cerita awalnya Jepang, ya dari Kojiki itu ya sebetulnya. Di situ diceritakan tuh nanti mulainya dari Izanagi, Izanami sampai nanti ada banyak sekali dewa-dewa yang disebut kami di bawahnya itu, sampai nanti disebutnya jadi O kami kan. Dan nanti ada Amaterasu di situ. Nah, Amaterasu itu yang disebut dewa atau dewi matahari. Oke, ini mitos penciptaannya, jadi silakan aja dilihat. Tapi dari situ saja sudah bisa dilihat bahwa teknik-teknik penggambarannya mirip ya dengan apa yang kalian sudah lihat di lukisan literati kemarin. Ya, figur-figur seperti ini adalah apa ya, semacam dewa-dewa yang sifatnya lebih kecil. Jadi mungkin saya bakal harus bahas dulu di sini bahwa Shintoisme di Jepang adalah sebetulnya penggabungan antara agama kepercayaan lokal. Jadi semua kami itu tadi atau dewa-dewa itu adalah kepercayaan lokal. Tapi di luar itu mereka juga mengadopsi Buddhisme. Nah, jadi Shintoisme itu sebetulnya penggabungan antara Buddhisme dengan kepercayaan lokal. Bahkan beberapa hal kalau kita lihat dari gaya-gaya visualnya sebetulnya masih ada ciri Hindunya yang terbawa. Dari mana? Sebetulnya dari gaya kesenian Tibet. Nah, jadi lucunya di situ, Buddhisme yang ada di Jepang itu kalau saya tidak salah dia turun dari Vajrayana ya kalau saya nggak salah. Dan itu entah gimana caranya, saya tidak betul-betul hafal jalur penyebarannya, tapi kalau kita lihat banyak sekali elemen-elemen Tibet yang muncul di sini. Nanti saya tunjukin ya. Jadi itu Vajra, banyak ke elemen Vajra itu. Dan
buat orang-orang Jepang sebetulnya kami itu dianggap sebuah representasi dewa-dewa yang lebih kecil, tapi di atas itu mereka tetap menganggap bahwa Buddhisme itu sesuatu yang lebih tinggi dan lebih luhur gitu ya daripada dewa-dewa yang lebih kecil ini. Tapi bukan berarti dibilang bahwa mereka tidak berkuasa gitu, karena tetap saja kalau mereka ke kuil Shinto mungkin mereka akan berdoa ini dan itu, mereka tetap akan ya lagi-lagi memanggil juga sih sebetulnya, apakah ke kuilnya Inari atau ke kuilnya Amaterasu atau apapun, atau dewa-dewa macam-macam, dewa tanah yang mungkin mereka butuh izin kalau mereka bikin rumah dan lain sebagainya. Jadi masih dianggap di situ ya. Saya nggak tahu dengan Raijin dan Fujin gitu kan, dewa petir dan angin. Di situ saya nggak tahu. Tapi seringkali figur-figur seperti ini dirajut juga jadi satu sebagai apa ya istilahnya ya, seperti pelindung dari Buddha. Nah itu lucu-lucu deh. Kalau di mereka ada struktur-strukturnya sendiri lah nanti. Gimana ada pelindung Buddha ada 4 nanti, dan salah satunya namanya Bishamon, dan itu Bishamon tuh jadi dewa perangnya Jepang. Waduh, saya juga nggak hafal satu-satu. Tapi anyway, gara-gara mereka terfiksasi dengan tadi ya matahari itu, Amaterasu itu, maka lantas itulah kenapa mereka disebut negara matahari terbit, Nihon, Nippon atau apapun itu namanya. Di sini periode-periode aja yang bakal saya fast forward secara cepat karena lagi-lagi tidak terlalu apa ya, udah terlalu lama. Tapi anyway, kalau kita lihat dari zaman-zaman Jomon misalnya ada bentuk-bentuk seperti ini. Terus juga kita bisa lihat ada semacam elemen-elemen Vedic atau Vajra yang ada dari India itu, dan itu sudah kelihatan. Karena sebetulnya lumayan tua ya, peradaban tua yang India itu. Apakah sudah mulai tersebar dari zaman itu gitu. Nah, itu tugasnya ahli arkeologi dan orang-orang antropologi tuh yang sampai situ yang bisa menjelaskan. Tapi gaya-gaya Vajra itu seperti ini, yang gambar yang ada di kanan atas dan di kanan bawah. Ini khas sekali, kelihatan kalau tidak dari India, dari Tibet, kelihatan jelas ornamentasinya. Agak sedikit mengerikan ya. Ini murni Tibet. Yang tengah ini sebetulnya dagger dari game Uncharted, cuman kekhasannya mereka bisa dapat ya ketika mereka bikin desain itu. Dan bahkan kalau kamu main Uncharted yang nomor berapa itu? Nomor 2, ya banyak sekali mereka karya-karya yang mereka bikin, artefak-artefaknya terinspirasi dari Tibetan ya, dari karya-karya Tibet. Dan ya karena memang dia mencari Shangri-La kan ceritanya kan, mitologinya ya di situ. Oke, ini saya fast forward aja karena ini hanya menunjukkan artefak-artefak. Nah, di Nara itu pertama kalinya sebetulnya Buddhisme itu masuk ya. Jadi kalau tadi kan Hindu, jadi Vajra itu lebih ke Hindunya sendiri sebetulnya, dari elemen-elemen India itu ya. Tapi ketika sudah masuk Buddhisme, masuklah dia yang dari Tibet. Dan di Indianya juga kan sebetulnya Hindu lebih tua daripada Buddhisme ya sebetulnya. Nah, di zaman Nara inilah muncul mural dan lukisan-lukisan yang sifatnya lebih Buddhis. Nah, otomatis di Nara kalau kita lihat, Nara itu salah satu kota yang tertua ya yang ada di Jepang. Dan kalau kita lihat memang gaya-gayanya khas sekali Tibet. Tibet itu banyak sekali menggunakan warna merah padam, merah gelap, merah menyala, dan
kelihatan sekali menyeramkannya gitu ya, figur-figurnya itu. Mungkin bukan dibuat untuk menakut-nakuti secara langsung sih, tapi lebih kayak menunjukkan kuasa, menunjukkan eh, apa ya? Ya kan ketika orang beragama itu mungkin menunjukkan bahwa dewanya ada lebih tinggi keadaannya daripada manusia, dan dimana itu bisa menciptakan rasa apa ya, tunduk, hormat. Nah, jadi rasa-rasa seperti itu yang coba dibangkitkan lewat patung-patung seperti ini. Nah, ada juga bentuk-bentuk mandala tentunya. Nah, ini warna-warna pilihan orang-orang Tibet ya, kalau kita lihat warna merah padam seperti tadi. Nah, yang di kanan ini yang namanya mandala sebetulnya. Mandala itu sebuah ilustrasi keimanan dari Buddhisme, dan itu menunjukkan struktur, menunjukkan berbagai macam lapisan apa sih, figur-figur suci. Dan bahkan kalau nanti kita bahas Indonesia, Borobudur, kalau kita lihat dari atas, sebetulnya itu sudah berbentuk sebuah mandala nanti. Di zaman Heian, karena Buddhisme sudah masuk, lantas diproses oleh orang-orang Jepang, dan ya di sini sinkretisme lagi ya, istilah itu akan muncul lagi. Sinkretisme muncul dan menyebabkan adanya satu aliran yang namanya Zen Buddhisme. Nah, Zen Buddhisme itu agak gimana ya? Mungkin dia aliran yang lebih meditatif dari Buddhisme kebanding Buddhismenya sendiri gitu loh. Jadi makanya mereka akan lebih banyak menunjukkan ketenangan, melepaskan diri dari apa sih, segala macam kemauan. Itu ajaran utamanya dari Buddhisme kan di situ ya sebetulnya ya. Tapi kalau kita melihat yang namanya Zen Buddhisme, jangan aneh juga ketika itu dipasangkan dengan yang namanya Zen Garden. Jadi kalau kalian pernah lihat di Jepang itu ada satu taman yang bisa lebih banyak batu dan pasirnya daripada tanamannya gitu ya. Nah, itu Zen Garden yang mereka anggap. Kenapa ini berkenaan dengan Zen Buddhisme? Karena proses mereka menggarap dan menjaga Zen Garden itu sebuah proses meditasi. Kalau hari ini kamu garu dan kamu bentuk garis-garis itu, besok mungkin ketiup angin dan akan berubah. Tapi ketenangannya di situ, kamu melepaskan gitu. Apa yang kamu buat hari ini secara ikhlas, mungkin besok akan berubah. Dan mungkin besok harus kamu lakukan lagi untuk menjaga ketenangan itu. Gitu loh. Tapi juga menyadari bahwa itu kan kalau kita lihat garis-garisnya seperti riak air ya. Buat mereka riak air itu sebuah simbol yang penting. Sama seperti hidup. Jadi kalau seandainya satu batu terjatuh dan riaknya terbentuk, satu saat riak itu akan menjadi air tenang. Tidak akan ada selamanya. Mereka membandingkan itu dengan hidup gitu kan. Manusia hidup, dia sekarang berada, lama-lama tidak ada lagi karena sudah mati. Nah gitu. Jadi itu cara berpikirnya mereka di Zen Buddhisme. Lantas mereka nyampe juga ke sebuah cara apa ya, istilah yang mereka gunakan untuk menghargai alam, menikmati alam, bermeditasi. Itu yang namanya monono aware kalau seandainya di Jepang. Nah, kalau diterjemahkan dia akan artinya the pathos of things. Jadi melankolia ketika kamu melihat sesuatu. Kalau kamu berada di area yang dingin, di negara yang dingin, kamu melihat daun berjatuhan, kamu merasa bahwa satu pemandangan itu agak sedih, agak muram, tapi bisa dinikmati gitu, seolah-olah ada yang indah dari situ.
Nah itu mono no aware gitu kalau buat mereka. Jadi kamu memutuskan untuk duduk menikmati sampai dia lewat gitu loh. Nah mungkin kalau kamu ngelihat matahari terbenam di pinggir pantai, kamu memutuskan untuk diam menyaksikan sampai dia betul-betul hilang, ditelan oleh garis horizon. Itu bentuk mono no aware sebetulnya. Nah, ada kaitan yang keras dengan Zen Buddhisme mono no aware ini. Ketenangan, mengakui bahwa segala sesuatu itu hanya temporer, hanya sementara, dan akan berubah gitu. Jadi selagi kamu bisa, nikmatilah, sayangilah gitu loh. Dan itu bisa diaplikasikan di banyak hal. Kesadaran akan misalnya kalian yang punya binatang peliharaan gitu kan, oh lagi senang-senangnya banget nih saya punya kucing, punya anjing misalnya gitu ya, lagi lucu-lucunya, nikmatilah momen itu gitu loh. 12 tahun lagi mungkin mereka udah nggak ada, 10 tahun lagi mungkin mereka udah nggak ada gitu. Hal yang sama juga dengan itu, orang tua, saudara, teman, itu semua bisa diapresiasi lewat mono no aware itu. Kalau di lukisan, film atau apapun, aplikasinya gimana mono no aware? Kalau di film biasanya dia bakal menunjukkan lewat progresi yang lambat. Coba kalau kalian yang familiar dengan filmnya Studio Ghibli, Totoro, boleh coba ditonton dan coba perhatikan. Sebetulnya Totoro itu progresinya dari satu skenario ke skenario yang lain itu betul-betul lambat. Dan kebanyakan dia cuma menyajikan satu pemandangan luas, anak kecil berjalan dari sisi kiri bawah ke kanan atas misalnya. Dan itu bisa berlangsung sampai kira-kira 10 detik sampai mungkin 15 detik atau gimana, dengan lambat sekali perubahan-perubahannya itu. Jadi sebetulnya ceritanya tidak terlalu tidak terlalu cepat berubah. Tapi kamu diberikan waktu untuk menikmati alam dan satu scenery itu, pemandangan itu lebih lama daripada dicepet-cepetin gitu ya. Ya coba kalau kamu bandingkan dengan film-film seperti Avengers yang kamu pernah nonton, itu kan cepat sekali gitu kan. Barat itu cenderung punya keinginan untuk cepat bergeraknya sebuah cerita. Nah disitulah mereka jadi berbeda ya. Nah itu, jadi mulai masuk akal kira-kira kenapa Zen Buddhisme itu elemen-elemennya seperti ini ya. Mereka butuh ketenangan, keseimbangan, kemurnian, dan kebanyakan meditasi. Nah, di periode Heian, karena coraknya juga sudah Buddhisme, kalau kalian lihat di sebelah kanan ini ada sebuah sutra yang sebetulnya ini hampir equal atau sama rata dan bisa dibandingkan dengan illuminated manuscript yang saya sudah pernah sebut di Barat dan di Islam. Ya. Jadi penggunaan, saya nggak terlalu tahu kalau yang di Buddhisme ini apakah mereka menggunakan emas beneran apa tidak gitu. Ya itu Kintaro tadi, Herculesnya Jepang. Di periode Heian ini terutama Zen Buddhisme dan mono no aware itu kuat sekali. Jadi ada satu karya literatur yang terkenal yang namanya Genji, cerita Genji kalau diterjemahin, Genji Monogatari. Genji itu cerita tentang seorang wanita perempuan kalau saya nggak salah yang jatuh cinta pada seseorang dan dia harus menunggu, dia harus pergi kalau nggak salah, diasingkan atau gimana, dan ketika dia kembali ternyata sudah meninggal siapa yang dia cintainya itu. Dan ya itu menunjukkan bahwa betapa rapuhnya, pendeknya hidup gitu ya. Jadi
ketika kamu pulang harapan kamu hilang gitu. Jadi semua itu lenyap apa adanya dengan cepat. Jadi ya harus bisa melepas juga gitu kan, moral ceritanya tuh. Ya, poetry juga jadi sesuatu yang dominan di sini karena dia ada pengaruh dari dinasti Tang ya kalau saya nggak salah, dari Cina. Dan ini sebetulnya agak mirip dengan apa yang ada di lukisan literati itu yang saya bilang bahwa uh, mereka meninggalkan jejak tulisan-tulisan atau puisi untuk menciptakan semacam pesan atau terinspirasi oleh pemandangan itu, dan lantas mereka bikin haiku atau apa namanya, puisi pendek gitu ya. Ya, tentunya karya-karyanya juga banyak yang sifatnya Buddhis dan gaya-gaya Vajranya tentunya tidak hilang. Juga ada teater Noh. Nah, terus di zaman periode Azuki Momoya atau Momoyama itu dikontrol oleh Nobunaga Oda. Kalau kalian familiar dengan Basara, Sengoku Basara itu anime ya, itu sebetulnya karakter-karakter dari era-era inilah kurang lebih. Ya, dan jangan salah bahwa Nobunaga itu sebetulnya dia seorang patron atau dia yang membiayai kalau saya nggak salah, atau dia dekat sekali dengan school ini dan dia mengembangkan ini ketika dia sedang berkuasa. Ada yang namanya Kano School di sini. Dan lukisan-lukisan mereka menjadi khas sekali di zaman Azuki Momoyama ini. Kalau kalian lihat, dia akan dibilang sebagai gold silver style. Nah, lukisan mereka akan banyak emas backgroundnya, dan ini keren sekali memang kalau dilihat ya. Dan lagi-lagi konsep ini masih terus berulang ya, seperti Taoismenya Cina dan Zen Buddhisme itu masih tampaklah di sini. Masalah ketenangan, masalah tadi skala itu ya, ini berulang terus di sini. Tuh kan, ini judulnya The Taoist Immortals in Kano Style. Jadi tetap Taoisme itu juga ada lagi di sini. Ya, ini sih cerita tentang Nobunaga sendiri yang menggunakan senjata api ya kalau di zaman dulu untuk menghancurkan dua raja feodal besar tuh, Shingen Takeda dan Kenshin Uesugi. Mungkin dampak seperti itu yang jadi kelihatan ya di anime-anime Jepang sekarang. Bahkan kalau kita teliti, seringkali kita lihat bahwa kerasa banget gitu bahwa pedang itu dianggap lebih kuat daripada pistol atau daripada senjata api. Itu masih mungkin sebuah caranya orang-orang Jepang menjaga kemurnian mereka dalam training, benar-benar menjaga mau mengasah kemampuan gitu. Jadi bukan sesuatu yang instan gitu ya. Sampai sekarang juga kalian lihat tuh di Jepang sana, tukang ramen atau pengrajin atau apapun, mereka betul-betul menghargai apprenticeship itu, skill latihan yang sudah ditempa bertahun-tahun. Mereka tidak suka benda instan gitu ya. Jadi seolah-olah nilai itu dia jaga banget gitu. Oke, saya cepat aja kita masuk ke periode Edo. Setelah Nobunaga jatuh, diambil oleh retainer Hideyoshi Toyotomi atau Hideyoshi Hashiba. Nanti ujungnya akan konflik dengan Ieyasu Tokugawa ya, saya nggak salah. Dan di situ nanti ya Tokugawa menjadi shogunate dan jadi sebuah pengontrol penguasa. Di era Edo itu nanti kalian bakal ketemu yang namanya Matsuo Basho di sini. Saya tinggalin video ya, silahkan diklik nanti kamu lihat. Ini juga masih kelihatan lagi nih semua elemen-elemen itu tuh
perenungannya, Zen Buddhismenya masih kelihatan lah pokoknya ciri khas dari Asia ini. Dan Studio Ghibli, My Neighbors the Yamada, kalau kamu lihat di setiap akhir chapter cerita mereka akan menyajikan haiku. Dan itu diambil dari Matsuo Basho juga. Nah, terus kita masuk ke ukiyo-e. Ukiyo-e itu apa? Ukiyo-e itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan zaman sekarang mungkin bisa dibilang komik atau sesuatu yang dikonsumsi oleh khalayak ramai, oleh masyarakat gitu ya. Ukiyo itu sama, metodenya adalah dia akan motong penampang kayu untuk dikasih tinta dan nanti dicetak. Jadi itulah sebabnya kenapa dia bisa direproduksi dalam jumlah yang banyak dan bisa mencapai banyak masyarakat gitu, karena kopinya bisa dibikin banyak banget. Inilah kelebihan dari ukiyo-e. Cuma tentunya tidak ada satu lukisan yang betul-betul original gitu ya, itu nggak ada. Mungkin kalau mau begitu kamu harus beli penampangnya gitu ya. Nah, disinilah lukisan ini, cetakan print grafik ini terkenal. Ini ada animenya kalau kalian mau cari. Ini cerita tentang anaknya Katsushika Hokusai. Nah, karena sifatnya populer, ukiyo-e itu punya 3 kategori. Ada nature, ada erotisisme, iya. Ini buku porno sebetulnya, cerita porno atau gambar porno, dan cerita hantu. Itu ya. Jadi cerita hantu tuh ya seperti inilah penampakannya. Kadang-kadang jadi mengarah ke thriller juga bisa gitu ya, pembunuhan dan lain sebagainya. Dan ya ini yang erotik. Saya nggak akan tunjukin di sini. Kalau kamu mau cari referensi boleh coba dicari. Ini nama panggilannya. Dan ini mungkin kalau di India mirip-mirip dengan Kama Sutra ya mungkin ya. Dan kalau di Barat mungkin ada Marquis de Sade, orang Prancis yang agak hedonis gitu, cara hidupnya bener-bener kesenangan daging istilahnya. Oke. Jepang juga sebetulnya lumayan hidup ya cara mereka bikin mendesain logo. Kalau di Barat mungkin nanti saya bakal bahas dan kamu bisa lihat ada crest, namanya ada family crest. Di Jepang mereka juga punya seperti ini. Ini juga sebuah cara mereka mendesain yang lumayan menarik nih untuk dipelajari. Nah, ini lacquer art yang saya pernah tunjukin di minggu lalu. Ya, kain juga sama. Kabuki. Ya. Buat yang senang Street Fighter mungkin Honda itu juga cara dia mencat mukanya itu juga sebetulnya tradisi dari Kabuki itu. Ya, dan 1001 macam matsuri di Jepang banyak sekali. Setelah Edo, periode Edo itu hancur, masuk periode Meiji yang sebetulnya jadi Edo itu anti barat dan mereka menutup diri. Tapi ketika Meiji, Kaisar Meiji di restorasi, dikembalikan kekuasaannya, dia membuka diri malah ke barat. Dan atas itu juga berdampak ke kesenian mereka. Bukan hanya itu, arsitektur juga berubah. Terus tato-tato seperti ini nih yang ujungnya berasosiasi dengan Yakuza. Nah, ini mungkin saya mau garis bawahi juga. Kalau secara lukisan di sekitar tahun abad ke-19 itu, 1863,
Yoga painting ini kalau kita sandingkan dengan barat, dia sebetulnya deket banget dengan gaya impresionisme barat. Karena dia betul-betul menangkap cahaya yang ada. Mungkin di minggu ini saya belum bahas impresionisme di Western Art Review, tapi nanti ketika saya bahas kalian akan mengerti kenapa di sini dia betul-betul meng-highlight cahaya yang ada di sini nih. Jadi kaum impresionis itu ketika mereka melukis, mereka punya kepekaan yang mendalam akan cahaya. Jadi dia jatuh di mana, seharusnya ini cukup terang apa tidak gitu. Jadi simulasi cahaya itu betul-betul diperhitungkan sama mereka. Di sini bisa dilihat dengan jelas ya. Jadi ada pocket-pocket tempat di mana cahaya itu tembus dari antara dedaunan dan itu digambarkan secara realistis. Tapi di saat yang bersamaan, para seniman itu tidak mau meninggalkan tradisi mereka. Jadi lantas, selain mereka melukis yoga style, mereka juga sebetulnya kembali ke Nihonga paintings atau lukisan yang sifatnya lebih ke kembali ke Jepang, ke gaya Jepang itu ya. Jadi simplicity, mirip dengan caranya orang-orang Cina ya, mungkin lebih mirip ke Chibaishi waktu dia menggambarkan udang, kepiting, atau anak ayam. Jadi hal-hal yang betul-betul natural, berasal dari alam, sehari-hari, itu muncul lagi di sini. Jadi mereka tidak mau meninggalkan sepenuhnya tradisi mereka. Tapi di saat yang bersamaan, karena mereka sudah punya pengetahuan akan simulasi cahaya, jadi lebih sedikit cenderung lebih realistis lah gitu gambar-gambarnya daripada Jepang tradisional ya. Tapi juga mereka kembali mengapresiasi dan meromantisir alam dan budaya mereka sendiri. Di periode Showa muncul lagi gambar-gambar tradisional yang ada di era-era ke 18 dan 17 itu. Bahkan sebelum itu pun sudah ada gambar-gambar yang tentang kesatria ini gitu ya. Jadi mereka yang kaum raja feodal atau kesatrianya atau samurainya, itu yang mereka kembalikan lagi karena mereka mulai mencoba menunjukkan kekuatan Jepang gitu ya. Jadi seolah-olah mereka kembali ke identitas asalnya gitu ketika mereka menuju ke Perang Dunia Kedua 1940-an. Di situ kan Jepang lagi confident-confidentnya banget itu kan, serang sana sini sampai menjajah Indonesia dan lain sebagainya. Di situlah gitu ya mereka mencoba menunjukkan itu juga kembali. Tapi di luar itu tentunya banyak juga sih seni-seni yang di luar itu yang sudah mulai masuk ke apresiasi ke perempuan. Misalnya di situ ada satu gaya yang namanya ini Bijinga, dan itu mirip sekali dengan gaya-gaya vintage ya kalau kita bandingin di tahun zaman-zaman Art Deco mungkin di barat. Nanti kalau saya bahas Tamara de Lempicka misalnya di Art Deco, itu akan kelihatan banget nih elemen-elemen ini ya. Kurang lebih itu untuk Jepang sampai tahun 1940-an. Tentunya nanti untuk lebih lanjut di kontemporer dan lain sebagainya itu saya bakal bahas di belakang.